Halo teman-teman sellers, selamat siang. Apa kabarnya? Nah, kita hari ini akan jumpa lagi nih di Nongki yang akan hadir seorang guest speaker yang akan bagi-bagi hadiah hari ini teman-teman sellers. Jadi semangat banget. Kenalin aku Gladys dari Lazada University dan bersama dengan aku dari BFI Finance ada Mas Dani Reinhardt. Halo Mas Dani. Apa kabar Mas? Halo, Sehat? sehat. Terima kasih, sehat selalu. Semoga teman-teman juga sehat semua. Mantap. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih, Mas Dani? Hari ini sebenarnya kita akan sedikit sharing dan berbagi mengenai bijak mengelola uang dan cerdas berinvestasi menuju kebebasan finansial. Kalau dalam bahasa saya adalah bijak mengelola uang dan cerdas berinvestasi menuju kebahagiaan kali Mbak Gadis. Menuju kebahagiaan. Aduh, ini pasti tujuan utamanya semua seller-seller yang hadir nih ya. Nah, Mas, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, aku mau jelasin dulu agenda kita hari ini apa. Jadi, kita akan ingetin teman-teman untuk isi survei awal dan juga survei akhir untuk menangin hadiah di webinar hari ini. Hadiahnya apa? Akan aku jelasin habis ini. Nah, setelah itu kita akan belajar juga pentingnya perencanaan keuangan, pentingnya mengelola keuangan, dan juga cara ngelakuinnya tuh gimana sih. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya ini teman-teman, hujan hadiah menanti teman-teman. Kita akan bagiin 100 e-voucher Lazada. Betul, 100 ya Mas. Yang nominalnya masing-masing 50.000. Aduh, lumayan banget itu teman-teman sellers. Terus juga bakal ada Xiaomi Redmi 8, HP Xiaomi Redmi 8, bakal ada Xiaomi AirDots Pro 2, dan terakhir untuk teman-teman yang mulai hidup sehat nih di new normal ini, sepedaan atau lari, ada Mi Band 5. Jadi teman-teman sellers, Xiaomi Band 5, betul. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan ikutin surveinya. Jadi buat cara menangnya, teman-teman seller, bakal aku kasih setelah ini link untuk isi survei sebelum materi. Setelah itu juga ada link untuk isi survei setelah materi. Jadi sellers harus isi 2 link itu. Nanti 100 orang yang paling cepat yang isi link itu, semua 100-100-nya akan dapat e-voucher Lazada senilai 50.000. Terus nanti kita akan acak, kita akan ambil random 5 pemenang ya, Mas Dani, betul? 5 pemenang. 5 pemenang, betul, yang akan dapetin HP Xiaomi, Xiaomi AirDots, dan juga Xiaomi Band ini. Nah, ini linknya teman-teman, akan langsung aku kasih di layarnya teman-teman, bisa dilihat lzd.co/pre-survey. Nah, sambil teman-teman sellers mungkin lagi coba buka linknya nih, Mas Dani, sama sambil lagi coba ngisi. Aku mau kenalan dulu lagi sama Mas Dani nih. Jadi Mas Dani ini pro-nya untuk pengelolaan keuangan dong ya? Kenapa Mbak? Jadi Mas Dani ini pakarnya untuk pengelolaan keuangan, betul? Hemat banget dong nih Mas orangnya berarti. Kalau sampai kata pakar kayaknya saya masih belum sampai ke sana, tapi secara pribadi dia sudah mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Oke, tapi sebenarnya nih Mas, karena kalau di otak aku ya, kalau suruh kelola keuangan, itu berarti, oh nggak boleh beli apapun. Jadi pokoknya hemat, bener-bener kalau dapat uang langsung nggak usah dikeluarin gitu. Kayak gitu nggak sih Mas sebenarnya dimaksud dengan mengelola keuangan? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus sekali, dan dari dulu, dari saya kebetulan angkatan tahun 98 kali ya, dimana dulu saya dikenal dengan hemat pangkal kaya gitu ya. Tapi jujur ketika saya berhemat justru saya nggak kaya-kaya juga, lalu saya juga nggak bisa menikmati apa yang saya dapetin gitu kan. Kalau kita berbicara kita bekerja hari ini menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang, tentunya kita punya mimpi-mimpi yang kita wujudkan. Nah, kalau kita berbicara hemat pangkal kaya itu jadi seperti bertolak belakang tentunya ya. Jadi kalau menurut saya pada hari ini justru saya ingin berbagi bahwa yang namanya pengelolaan keuangan yang baik itu sebenarnya memberikan orang yang punya uang itu menjadi lebih bahagia, menjadi lebih baik. Bahagia di sini maksudnya dia
tidak mempunyai pikiran hutang, tidak mempunyai beban. Hutang itu juga boleh sebenarnya, tapi yang tidak boleh adalah hutang yang membebani, gitu ya. Hutang Saya yang bukan berarti bilang, iya, nggak berarti saya bilang hutang itu nggak boleh. Hutang itu boleh, tapi tidak boleh membebani. Ya, punya uang banyak pun apakah menjadi sumber kebahagiaan belum tentu juga. Kalau seandainya kita sendiri punya hal-hal yang kita belum kita lunasi atau kita lakukan. Contoh misalnya kita bisa saja bahagia, tapi kita punya permasalahan dengan pembayaran pajak, pembayaran hal-hal yang lain, sehingga tidak membuat kita bahagia juga. Gitu. Jadi menurut saya mungkin pengelolaan keuangan yang baik dan benar memberikan kita mewujudkan mimpi-mimpi yang kita mau dan memberikan kita kebahagiaan. Menurut saya sih seperti itu Mbak Gladys. Wah, ini sebuah pikiran yang sangat bagus ya Mas Dani, karena selama ini orang kalau kita belajar tuh dari sekolah hemat pangkal kaya, berarti harus hemat, berarti harus nggak bahagia terus nih kalau misalkan kita mau cepat-cepat kaya, padahal ternyata ngatur uang bukan cuma soal itunya ya, tapi tentang meraih mimpi. Bahkan tadi utang aja sebenarnya bukannya tidak diperbolehkan, tapi hutang yang membebankan yang tidak diperbolehkan. Yes. Wah, kayaknya seru banget nih. Udah nggak sabar untuk kita bahas nih, Mas Dani. Dan kita udah join di sini 130 sellers. Nah, ini mana nih sellers yang tercepat? Tadi teman-teman isi survei ini yang di awal dan yang di akhir. Jadi nggak apa-apa buat teman-teman sellers yang mungkin baru join, langsung aja cepet-cepet diisi surveinya, tapi tonton sampai habis ya untuk ke survei yang ada di akhir acara. Nah, kita langsung aja nih Mas Dani ke apa yang mau kita bahas nih hari ini. Jadi, beda ya antara cowok dan cewek kalau misalkan mengatur keuangan? Beda. Cewek itu, perempuan atau ibu rumah tangga itu biasanya mempunyai peran penting di dalam pengetahuan finansial, terutama pengelolaan keuangan keluarga. Jadi ada angka sekitar 36,13% perempuan di Indonesia tuh kebanyakan sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengaturan keuangan. Saya bilang pengaturan keuangan ya Mbak Gladys, gitu loh. Artinya cewek-cewek tuh, para perempuan-perempuan di Indonesia tuh luar biasa, karena dulu pengetahuannya, kalau zaman saya dulu ada yang namanya debit atau kredit, aktiva, pasiva. Jadi berapa pengeluaran, berapa yang disimpan gitu ya. Dan saya ingat sekali dulu pada zaman saya tahun 98, mungkin di sini kebanyakan reseller kan pasti milenial ya. Zaman saya dulu, mama saya itu punya amplop-amplop yang isinya itu adalah seperti ini untuk uang belanja, lalu ini untuk biaya-biaya tidak terduga. Jadi dia punya amplop-amplop yang dia pisahkan sendiri untuk pengaturan keuangannya. Jadi menurut saya salut buat perempuan Indonesia karena secara literasi mereka cukup sangat baik ya. Kalau cowok itu literasinya juga lumayan tinggi sih Mbak Gladys, 39%. Cuman cowok itu kan godanya jauh lebih banyak ya. Waduh, betul-betul. Ya, karena godaan cowok itu bukan cuma berbicara, ya pasti para suami-suami atau para cowok-cowok apalagi yang belum menikah gitu ya. Godaan yang paling besar tuh di hobi Mbak Gladys, apalagi kalau hobi sepedaan gitu ya. Sampai habis diborong Mas Dani. Iya, cowok nggak pernah mikir gitu harganya berapa, yang penting happy aja gitu. Sementara kalau perempuan itu karena mereka sangat luar biasa, banyak sekali yang mereka pikirkan, dan ketika mereka mengeluarkan uang, biasanya mereka lebih banyak berpikir, lebih mudah lah seorang wanita untuk memisahkan antara keinginan sama kemampuan gitu. Kalau cowok, kemampuannya dulu yang dilihat, keinginan pokoknya nomor 1. Waduh nih teman-teman sellers, mungkin boleh sambil di chat, di kolom chat nih, sering borosnya apa sih? Yang mikirnya, yang penting happy aja terus beli barangnya. By the way Mas Dani, ini ada yang komen nih, Mas Dani saudaranya Reinhard, yang terkenal itu bukan Reinhard Sinaga. Iya, kebetulan Reinhard itu adalah nama kota di Jerman, di Bremen. Gitu. Jadi dulu katanya papa saya ketika saya lahir, tapi saya nggak lahir di Reinhard sih, saya lahir di Pematang Siantar karena belakangnya udah of course Huta Barat ya. Jadi saya sampai hari ini mungkin Reinhard Sinaganya nggak mau ngakuin saya saudara gitu. Gue sih mau aja ngakuin saudara, tapi dia belum tentu mau.
Oke. Gampang aja dari sini. Nah, balik lagi nih, berarti the power of mak-mak tuh memang bener-bener ada ya, Mas Reinhard jadinya kan, Mas Dani. Karena literasi keuangannya untuk ibu rumah tangga sudah sangat baik nih. Wah, mantul sekali. Nah, kalau misalkan ngomongin pentingnya pengelolaan keuangan nih, kalau misalkan oke, sekarang ibu-ibu rumah tangga udah mulai melek finansial, orang-orang di Indonesia, millennials juga udah mulai ngerti gimana sih pentingnya untuk ngelola. Tapi kenapa sih, Mas, itu tuh penting sebenarnya? Penting untuk mengelola keuangan, apalagi di sini kan banyak reseller ya, teman-teman yang baru memulai satu usaha, dan menurut saya harus kasih jempol 4 buat para reseller di sini, karena jujur saja untuk menjadi seorang reseller yang long term, yang saya katakan nggak short term, kekalahan kita hari ini tuh bukan pada idenya, kekalahan. Jadi idenya mau jualan apa, idenya mau ngapain, kita tuh jago banget, terutama di Asia gitu ya. Tetapi permasalahannya kita sering kali kalah itu pada endurance, Mbak Gladys. Endurance itu, iya, ketahanan kita dalam kita membuat bisnis kita, dalam membuat reseller kita ini menjadi berkepanjangan. Itu yang selalu jadi masalah gitu. Nah, salah satu yang membuat kenapa endurance kita menjadi lemah itu karena kita tidak memiliki literasi finansial yang baik gitu. Kadangkala orang baru untung, kadang-kadang begini, saya juga berkaca pada diri saya gitu. Kebetulan saya juga punya beberapa bisnis gitu. Ketika bisnis kita omsetnya 100, ya kita akan berani belanja dengan nilai di atas 100 gitu. Kalau terjadi apa-apa, kita tidak pernah memperhitungkan bahwa aset kita tidak mampu menutupi apa yang menjadi hutang kita gitu. Jadi ability kita tidak sanggup menutupi liability kita gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal inilah mengapa literasi itu menjadi penting. Karena di Indonesia bicara tentang uang tuh sensitif banget, bener ya Mbak Gladys? Betul. Nah, pentingnya literasi keuangan itu adalah supaya kita memahami itu konsep-konsep dari yang namanya penggunaan uang, lalu jenis investasi. Kenapa sih penting Mbak Gladys? Karena kita ini kebanyakan orang-orang yang hidup di daerah saya bilang tuh tropis, lalu kita dulu hidup di pertanian kan, ya. Kebanyakan kalau kita bicara investasi itu, kalau yang namanya investasi itu pasti untung, nah lo, gitu kan? Lalu ketika kita mau berinvestasi, kadang-kadang kita perlu dulu orang untung dulu baru kita mau investasi gitu. Benar. Padahal sebenarnya pengelolaan keuangan ataupun investasi yang paling penting itu adalah keseriusan. Yang paling penting itu adalah endurance dan punya visi yang panjang, bukan untuk sekedar short term saja gitu. Sehingga kadang-kadang saya melihat kita lebih ingin terlihat menjadi orang yang seperti pengusaha sukses ketimbang kita ingin terlihat menjadi pengusaha yang benar-benar punya endurance yang baik gitu. Jadi lebih baik dengan adanya literasi keuangan ini harusnya membuat kita menjadi orang-orang yang aware terhadap financial literasi yang kita mau bangun. Itu sih tujuannya Mbak Gladys. Oke, jadi intinya mungkin dalam mengelola keuangan mesti ingat ini tuh lari maraton, bukan lari sprint ya, yang cuma ya udah sebentar tapi kita harus punya visi yang panjang dan ketahanan yang gigih gitu ya. Oke. Boleh dilanjutkan mungkin berarti Mas Dani, karena kita bicara soal impian nih. Kenapa sih ditanya soal impian ini? Tentunya para reseller semua di sini sepakat, tentu Mbak Gladys juga sepakat. Kita tujuan berusaha, bekerja, mencari uang, tentu kita punya tujuan kan. Kalau kita tidak memiliki tujuan atas apa yang kita lakukan, saya pikir kita kerjanya juga jadi malas-malesan karena kita nggak punya mimpi yang mau kita kejar. Kenapa penting untuk mengelola keuangan? Karena kita semua punya tujuan. Tujuannya seperti mau biar anak kita wisuda, mungkin ada orang tua yang muluk-muluk anak saya cukup di lokal saja. Ada juga yang ingin anaknya nanti pada saat SMA sudah ingin disekolahkan di luar negeri. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Yang kedua ada yang pengen ibadah, umroh, naik haji. Dan kalau bicara tentang ibadah di Indonesia ini yang paling sangat tinggi loh keinginan akan hal ini. Apalagi yang keren dari orang Indonesia, kita ini kan masyarakat yang agraris ya, masyarakat yang memang benar-benar orang-orang yang peduli satu sama lain. Kadang-kadang kalau kita bicara ibadah, kita nggak pernah berpikir, oh saya mau umroh sendiri gitu.
keinginan kita juga pengen berangkatin umroh orang tua, saudara, paman, itu pasti ada hal impian-impian yang besar. Sampai Lalu kita tukang juga, bubur aja kan pengen naik haji juga tuh, Mas Dani. ya, itu sebenarnya adalah satu mimpi. Berani bermimpi itu penting, tapi memiliki konsep mimpi yang otentik itu jauh lebih penting. Betul. Iya, karena kalau nggak kita punya mimpi yang otentik, kita jadinya orang yang sebentar iya, sebentar enggak, akhirnya apa yang kita lakukan pun jadinya nggak jelas juga. Lalu kita juga pengen, ya hari ini dibilang investasi, bagaimana kalau Robert Kiyosaki pernah bilang, biarkan duit bekerja buat kita, katanya gitu ya Mbak Gladys ya. Pengen banget punya investasi, tapi hari ini literasi investasi apa juga belum tentu semua orang tahu. Dan yang paling penting nih Mbak, semua orang punya mimpi pengen punya tanah yang gede, betul, rumah yang besar, gitu kan. Saya dan juga tuh pengen banget Mas, beneran. Iya, sama saya juga begitu. Jadi itu pentingnya pengelolaan keuangan karena kita punya mimpi, gitu. Oke, nah terus berarti apa yang harus kita lakuin nih, Mas Dani? Kalau saya punya mimpi, pengen banget punya rumah tadi yang luas, atau sebenarnya mimpinya cuma pengen punya investasi aja sih gitu. Itu gimana tuh? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sebenarnya tadi yang kita katakan ya, paling basic itu orang punya mimpi. Ya, ini saya bilang bukan teori karena kebetulan saya bukan orang yang teori, saya orang yang praktisi. Saya belajar bahwa ketika orang punya mimpi, mimpinya harus spesifik. Kalau perlu mimpinya itu harus tergambar. Contoh, ketika saya dulu ingin punya rumah, konsep warna rumah saya, berapa kamar, tanahnya mau berapa gede, lalu saya mau tinggal di daerah mana, itu harus spesifik. Karena, dan ketika saya udah mulai menentukan itu, saya juga harus mulai menentukan kira-kira berapa tahun lagi saya bakal punya rumah. Gitu kan, supaya saya bisa menentukan perkiraan inflasi ke depan. Kalau bahasa kerennya gitu ya, future of money, ya future value gitu. Duit masa depan tuh nilainya jadi berapa sih, katanya gitu ya Mbak. Oke. Gitu. Jadi yang paling sulit sebenarnya Mbak Gladys itu bukan mimpinya, spesifikasi dari mimpi itu paling sulit. Jadi kalau teman-teman reseller sekarang mau berusaha, teman-teman coba cek lagi gitu. Teman-teman hari ini mau usahanya segede apa, lalu mau punya berapa karyawan, mau berapa omset aset, mau berapa tahun. Pasti ketika ditanya teman-teman juga pasti mikir juga gitu. Iya benar juga gitu. Itulah yang disebut dengan visi. Gitu. Saya suka sekali dengan orang-orang yang memiliki visi. Nah, menurut saya untuk mencapai visi itu jauh lebih mudah. Yang sulit itu adalah menspesifikasi apa yang mau dicapai dari visi tersebut. Itu sih Mbak Gladys. Jadi poin-poin itu yang sangat penting, lalu barulah perencanaan keuangan ada di dalamnya. Lalu di situ mulai ada cash flow management, ada nanti kita bicara cash flow tuh gimana sih ngatur keuangan, ada yang namanya risk management, teman-teman hari ini reseller tuh risk management tuh istilahnya, kalau saya hari ini jualan sabun merek apa, paling gampang inilah, apa itu jam sekarang itu kalau kita punya apa tuh Mbak Gladys? Yang ini masker? Apa ini? Masker. Ya, masker itu secara risk management hari ini kan fluktuatif ya. Kadang-kadang bisa hilang dari pasar, bisa mahal. Kadang-kadang bisa juga tiba-tiba ada dan murah. Itu kan risk management ya. Gitu. Ada asset management juga hari ini, ada income tax. Nah ini penting. Income tax itu bagi seorang reseller atau pengusaha besar ini sering jadi masalah. Ya itu biasanya nanti ada sendiri literasi mengenai pajak, bagaimana mengatur keuangan dengan pajak. Nah, yang paling penting adalah model literasi kayak begini, edukasi, training, gitu. Bagaimana cara kita melihat keuangan dan investasi. Itu sih Mbak Gladys, bahasa saya berat ya. Cuma intinya berarti adalah rajin untuk mereview kembali ya keuangan sekarang ini. Jadi baik pajak yang teman-teman bisnis punya, terus juga coba lihat cash flow. Kalau cash flow sih arus kas teman-teman pasti ngerti lah ya. Betul, jumlah utang kita apakah lebih besar daripada jumlah uang yang akan kita terima gitu. Karena kalau penjualannya laris tapi semuanya cuma dalam bentuk hutang, artinya cash flow-nya tuh terganggu gitu. Karena uang yang cair tuh, uang yang bisa sewaktu-waktu kita punya itu nggak banyak gitu. Oke, nah abis itu nih Mas Dani, emangnya kalau kita makin tua itu apakah berbeda siklus kehidupan keuangan kita? Pasti Mbak.
Siklus keuangan kita itu tergantung daripada, ya kalau saya bilang tergantung daripada umur, tergantung daripada, karena kebutuhan kita berdasarkan umur kan pasti akan meningkat. Kalau pada waktu kita anak-anak dewasa, kita bicara finansial itu taunya minta gitu ya. Sekarang dulu waktu zaman saya kecil, orang tua saya kemungkinan belum pernah mengajarkan saya tentang finansial. Saya baru belajar finansial dulu tuh karena saya angkatan 98, itu SMP. Ya, belajar ekonomi dulu ya, pendidikan ekonomi. Di situ saya belajar yang namanya aktiva, pasiva, ya, debit, kredit gitu ya. Baru situ saya paham. Tapi saya belum memahami arti daripada literasi pengaturan keuangan. Lalu di masa lajang, karena waktu itu saya juga sempat jadi DJ, saya sempat jadi penyiar juga. DJ dan penyiar ini kan keuangannya kan nggak pasti-pasti ya Mbak Gladys ya, kadang gede, kadang jarang gitu ya. Sama jadi, kayak seller sih Mas Dani, kadang lagi campaign gede, terus kalau sehari-hari jadi mungkin berkurang, terus ada saat-saatnya tipis banget. Iya, disitulah tahap saya belajar tentang mengatur keuangan, karena ketidakpastian saya menerima keuangan tersebut kan Mbak. Lalu saya akhirnya di situ saya mulai menjadi sama seperti Mbak Gladys, jadi trainer di salah satu asuransi. Disitulah saya mulai punya penghasilan tetap. Nah, dari penghasilan tetap itulah saya mulai belajar literasi termasuk diantaranya investasi. Nah, setelah biasanya pada waktu saya bujangan itu saya nggak mikir banyak tuh. Apalagi dulu papa saya tuh ya, orang tua saya selalu bilang gini, "Nak, gaji pertama itu kamu harus nikmati ya nak, habisin kalau perlu," gitu. Jadi saya ikutin aja, habisin gitu ya. Tapi mulai kesini-sini akhirnya saya mulai memahami, oh yang penting ujung daripada keuangan itu adalah kebahagiaan. Akhirnya saya memahami itu gitu ya. Lalu saya mulai membentuk keluarga. Nah, di sini sudah berbeda nih. Waktu membentuk keluarga saja dulu saya harus mulai berpikir biaya menikah kan, apalagi saya orang Batak nih Mbak Gladys. Orang Batak tuh biaya nikahnya gede loh. Undangnya banyak banget soalnya ya Mas ya. Iya, banyak gitu. Nah, itu udah mulai berpikir ke sana. Jadi yang tadinya mulai nggak kepikiran gitu. Nah, setelah saya menikah, lalu saya harus mulai berpikir punya rumah ya, walaupun waktu itu kita masih ngontrak, tapi saya udah punya mimpi gitu. Tadi yang saya katakan berapa tahun spesifik, dan ternyata istri saya hamil. Nah, ketika istri saya hamil, saya juga harus berpikir nggak mungkin dong ketika istri saya hamil saya naikin dia motor, mulailah saya berpikir untuk punya mobil supaya istri saya bisa naik mobil. Begitu selanjutnya sampai akhirnya ketika anak-anak sudah besar, saya juga sekarang harus mulai berpikir asuransi pendidikan, asuransi untuk melindungi putra-putri saya juga udah mulai harus belajar keuangan investasi, bisnis. Nah, supaya apa? Supaya saya bisa mengamankan hari tua saya nanti. Gitu. Jadi tujuan saya hari ini ujungnya tuh bahagia apa Mbak Gladys? Bukan ujungnya saya kayak sengsara hari ini tapi bahagia di kemudian hari. Dalam hukum finansial keuangan nggak boleh ada kata sengsara, gitu. Ya, karena kita bekerja membanting tulang supaya kita bisa membahagiakan orang-orang sekitar dan kita juga gitu. Jadi semua harus dibawa bahagia gitu. Oke, mantap. Nah, Mas Dani, ini kalau kita lihat di gambarnya nih, itu kan ada tulisan umur 20 sampai umur 40 tahap mengumpulkan kekayaan. Terus umur 40 sampai umur 55 lah, biasa orang pensiun kan 55. Itu tahap melipat gandakan kekayaan. Terus baru setelah itu masa tua tuh mendistribusikan dalam bentuk warisan berarti ya. Nah, berarti di sini tuh contoh-contoh untuk ngumpulin kekayaan dan melipat gandakannya tuh ada asuransi, deposito, apa lagi sih Mas Dani? Nah, gini, dari gambar yang teman-teman lihat, sebenarnya siklus kehidupan keuangan itu yang dikatakan bahwa masa pembentukan keluarga, kemapanan. Mengapa saya katakan literasi itu begitu penting? Karena kadang-kadang contoh yang saya ambil asuransi deh Mbak, karena saya kebetulan pernah di background asuransi. Ketika saya tanya gitu, pengaturan keuangan yang benar itu yang namanya asuransi itu harus punya apa saja sih? Ada orang yang punya asuransi hospital benefit itu manfaat untuk rumah sakit. Dia bisa punya 5, ya. Sebenarnya penting nggak sih sampai bisa punya 5 hospital benefit? Juga dia punya yang namanya personal accident, dia punya banyak. Nah, hal-hal inilah yang dimaksud dengan literasi keuangan itu menjadi penting supaya teman-teman memahami berapa banyak teman-teman harus memiliki asuransi. Lalu asuransi model apa yang harus teman-teman miliki? Investasi pun demikian. Ketika teman-teman berinvestasi, investasi model apa yang teman-teman mau? Reksadana, saham,
Ya beli emas pun termasuk investasi, properti, beli tanah dan lain sebagainya itu pun termasuk investasi. Nah yang paling menarik nih Mbak, hutang pun termasuk investasi. Hutang termasuk investasi. Iya, Bukannya itu hutang. ngeluarin uang tambahan, Mas Dani? Nah ini yang penting. Kebanyakan dari kita ada orang bilang jangan berhutang gitu. Enggak, menurut saya hutang itu boleh ada dan hutang itu harus menjadi sebuah investasi. Intinya begini. Contoh misalnya ketika teman-teman reseller semua melihat ada satu kesempatan ya dan teman-teman melihat bahwa kesempatan itu bisa teman-teman ambil tapi uangnya nggak ada. Yang paling sangat krusial itu adalah waktu. Bagi seorang reseller itu waktu penting ya. Waktu, lalu instingnya juga teman-teman lihat bahwa ini bisa berkembang dengan baik gitu ya misalnya gitu ya. Nah teman-teman tapi nggak punya duit, jangan takut berhutang. Yang penting adalah hitung gitu. Kalau misalnya teman-teman hutangnya 100 ya, tapi dari insting teman-teman ngelihat bahwa dengan apa yang saya lakukan ini bisa menghasilkan 300, ya silakan berhutang gitu. Yang tidak boleh adalah kita itu belum tahu apa yang kita mau lakukan. Nah ini masalah nih, belum tahu apa yang kita mau lakukan, lalu kita banyak bervisualisasi dan berfantasi bahwa itu akan untung dan ngutang. Begitu diambil ternyata nggak bisa jalan, rugi, nggak mampu bayar. Nah itu masalah kita. Jadi masalah kita tuh lebih banyak ke arah plan, perencanaan, bagaimana sebenarnya kita mau berhutang dan buat apa hutang itu. Itu yang jadi masalah Mbak Gladys. Oke, ini mungkin jadi berita baik nih buat teman-teman seller di sini yang mungkin dari kemarin kepikiran, aduh ini lagi masa COVID misalkan, saya punya ide untuk menambahkan jualan misalkan toko olahraga, terus lihat sepeda kan lagi booming nih, pengen tambah sepeda, tapi kan belum ada nih uangnya karena sepeda rata-rata kan harganya lumayan ya Mas Dani. Nah tapi yang dimaksud Mas Dani tadi adalah kalau ini bisa direncanakan untuk memperbesar bisnisnya teman-teman seller, yaitu mungkin ya udah kita berhutang, beli dulu sepedanya, tapi dari sepeda itu malah bisa nggak cuma balikin hutang, tapi dapat 2 kali lipat profit gitu misalkan, karena emang lagi booming banget kan nih sepeda. Nah, jadi contohnya mungkin seperti itu ya kalau untuk kasus teman-teman seller kita. Benar. Saya punya banyak sekali teman-teman kerja hari ini, mungkin karena mereka banyak WFH ya, jadi waktu mereka sangat luang. Contoh saya punya teman yang sebenarnya spesialis ya gitu ya. Kita nggak pernah tahu loh bahwa ternyata dia mampu buat kue kayak model di dalam itu sayur-sayuran Mbak Gladys gitu. Dia cuma bikin, dia isi beberapa sayur-sayuran, dia isi itu per satu box itu isinya hanya 2, dia jual 20.000 gitu ya. Dan ternyata peminatnya sangat banyak gitu. Baru sekali jualan langsung habis gitu. Nah suatu kali dia ngomong, Pak kalau kayak begini apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ya kamu berhutang, kamu harus berani berhutang. Karena ketika kamu bisa mulai menghitung bahwa animo yang kamu lakukan itu sangat tinggi, just do it, lakukan gitu. Dan dia lakukan. Dan ternyata sekarang omsetnya cukup luar biasa buat dia. Dan kembali lagi ya, bagi seorang reseller yang model seperti teman saya hari ini tuh bisa laku, lalu apa yang dia buat juga hari ini bisa direspon dengan baik, apalagi omsetnya juga di luar dari perkiraan dia, pasti itu jauh lebih bahagia sebenarnya Mbak Gladys gitu kan. Oke. Nah, kayaknya kita akan bahas lebih lanjut tentang hutang ini di akhir acara nih, Mas Dani. Menarik karena kita akan bahas hutang konsumtif atau hutang yang produktif ya. Nah, tadi bahas soal inflasi. Mungkin secara singkat aja nih, Mas Dani. Maksudnya apa sih inflasi itu? Inflasi itu lebih mudah, mungkin saya bisa jelasin dalam bahasa sederhana sekali adalah bahwa yang namanya uang secara nilai pasti akan naik. Uang dan nilai konsumsi kita, ya nilai konsumsi itu apa yang kita beli, itu pasti akan berbanding lurus, ya. Fluktuatifnya nggak jauh lebih gede, ya. Contoh misalnya dulu yang namanya 1 sak semen itu kita bisa beli di harga 50.000 gitu. Atau zaman papa saya dulu, saya masih ingat sekali dulu waktu ngebangun 1 sak semen itu cuma 20.000. Sekarang 1 sak semen bisa seharga 55.000. Kenapa demikian? Satu, bisa jadi karena produksi semen yang semakin menipis, bahan baku yang juga semakin menipis, sehingga harga produksinya juga akan semakin naik. Itu yang pengaruh inflasi terhadap barang itu terjadi. Begitupun juga dengan daging ayam. Dulu pilihan daging ayam ya, karena dulu rumah saya di Ciledug sana di kampung, jadi ayam kampung itu banyak, saya nggak perlu berpikir untuk beli ayam gitu. Sehingga kata inflasi ayam dulu beli, mama saya itu kalau lebaran beli ayam 20.000 aja bilang mahal banget gitu. Karena kenapa? Karena dia bisa motong ayam dengan bebasnya gitu kan.
Sekarang mana dapet harga ayam udah 50.000. Kenapa? Karena udah nggak banyak perumahan yang piara ayam. Gitu Benar. kan. Oke, Gitu. jadi perlu diingat kalau setiap tahun nih ayam dulu 2019 harganya 35.000, 2020 Ya, harganya 50.000. Berarti inflasi kan selalu terjadi nih, barang-barang harganya naik. Makanya kita perlu banget perencanaan keuangan ini ya. Nah, Mas ya, Dani, boleh nggak nih dijelasin ke kita? Berarti step-step langkah-langkah apa sih yang perlu kita ambil supaya kita bisa menyikapi uang dengan bijak? ya. Yang pertama adalah eh, kalau dalam prakteknya adalah apa yang kita dapat dengan apa yang kita pakai atau apa yang kita belanjakan tidak boleh lebih gede. Saya ingat sekali dalam sebuah peribahasa mengatakan gini, Dani, yang namanya kamu gaji 4 juta, gaya hidup kamu 6 juta, ya tetap 4 juta nggak berarti. Sampai suatu nanti gaji kamu 100 juta, gaya hidup kamu 150, itu juga nggak berarti. Jadi yang paling penting tadi saya katakan, mulai bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Mungkin tips saya adalah, Pak, gimana cara bedain antara saya butuh sama saya ingin? Gampang. Ketika teman-teman pengen beli sesuatu, jangan putusin di hari itu, tapi kasih waktu 7 hari. Kalau 7 hari kita masih kepingin juga, sampai ke bawah-bawah mimpi, itu artinya kita ingin, ya, dan butuh. Tapi kalau 7 hari kemudian rasanya kok udah nggak ini lagi, berarti teman-teman waktu itu cuma pengen doang, tapi nggak butuh, gitu ya. Itu yang paling penting. Hal yang kedua adalah tidak pernah ada kebutuhan yang double. Contoh, ya contoh nih, saya nggak nyindir para teman-teman semua. Teman-teman butuh sepeda supaya teman-teman bisa bersepeda, gitu ya. Artinya teman-teman cukup punya sepeda satu, tapi tiba-tiba waktu di jalan ketika bersepeda, teman-teman beli sepeda lipat contoh misalnya. Ketemu teman-teman yang sepedanya mungkin udah gak musim sepeda lipat, ya pengennya road bike. Sepeda lipatnya ditaruh, beli road bike, gitu. Nah, itu beda antara butuh sama ingin, gitu. Kalau butuh sepeda, punya sepeda kok, gitu ya. Tapi apakah memang harus road bike? Belum tentu road bike, gitu. Jangan-jangan begitu udah dibeli road bike-nya juga, napas kita juga nggak sanggup, gitu ya. Nggak kepake itu sepeda, balik lagi ke sepeda lipat. Nanti road bike-nya jual. Kalau udah jual, harga udah pasti turun. Jadi model-model itu, kalau gimana kita kalau kita bisa kan mungkin nih susah ya Mas Dani untuk jadi sebenarnya saya pengen sepeda nih atau yang tadi Mas Dani bilang itu kebutuhan atau keinginan cara kenalinnya mungkin yang kayak kita lihat di layar sekarang ya Mas Dani ya. Kalau kebutuhan tuh nggak datang tiba-tiba, tapi kalau keinginan biasanya yang tiba-tiba banget yang kayak pengen ini ya, pengen itu yang kayak tadi ya padahal nggak direncanain gitu. Ya, kalau yang perencanaan keuangan itu kan tanda-tandanya tadi kan. Jadi kebutuhan itu tuh nggak pernah datang tiba-tiba. Oh, kok tiba-tiba saya butuh A, nggak mungkin gitu. Nah, oke saya katakan Mbak Gladys, kalau kita mau bedain antara butuh sama ingin, ya tips dari saya pribadi adalah tunggu 7 hari. Tunggu 7 hari. Iya, kalau 7 hari kemudian kita udah nggak kepikiran, kita pengen beli, artinya kita nggak butuh-butuh amat gitu. Ya. Oke, berarti ini salah satu step-nya tadi ya untuk kita melakukan lebih bijak perencanaan keuangan. Step lain apa sih, Mas Dani? Step lainnya ya misalnya contoh kita harus susun anggaran ya. Lalu ini yang paling penting disiplin. Kan tadi awalnya kita punya mimpi kan ya, gitu. Ketika kita punya mimpi gitu ya, mimpi itu yang harus benar-benar secara sustain atau secara apa yang namanya konsisten itu kita harus hidupin gitu ya. Lalu kalau cara dulu tuh katanya menabung dulu gitu ya, sebelum dibelanjakan gitu ya. Itu sebenarnya menurut saya sih pola pikir lama ya, gitu. Jadi nabung dulu itu ibu saya dulu, Bu mah beli sepatu, sepatu kamu udah rusak belum? Kita nabung dulu ya nak, gitu ya. Kalau pola pikir baru tuh mungkin sekarang 5-10% kita harus sisihkan ya, baru sisanya untuk kebutuhan hidup. Nah ini pun sebenarnya menjadi sebuah pertentangan juga sedikit Mbak Gladys. Pola pikir baru sekarang itu setuju saya dengan angka 5-10%, tapi ada juga teman-teman saya yang mengatakan gini, pada nih 5-10% ini baiknya kita tabung atau kita invest? Nah pertanyaan yang menarik gitu. Benar, gimana caranya kita bisa tahu uang ini lebih baik saya tabung atau saya invest? Yes, very good. Intinya investasi itu boleh, menabung itu wajib. Ya, jadi investasi boleh, menabung wajib. Jadi contoh begini, kalau teman-teman akhirnya punya 5%,
Yang sudah teman-teman tabung, dipastikan saja bahwa nilai tabungan teman-teman itu akan mampu memenuhi kebutuhan teman-teman yang lain. Itu dulu. Kalau kebutuhan lain-lainnya misalnya contoh dana darurat, dana teman-teman untuk makan, transportasi dan sebagainya itu belum terpenuhi, jangan gitu. Kalau teman-teman memakai dana operasional untuk investasi itu namanya main judi gitu ya. Yang benar adalah amankan dulu operasional, itu yang paling penting. Setelah itu aman ada sisa. Ya, sisa itulah yang sebenarnya bisa diinvestasikan gitu. Jadi mau 1%, mau 2%, intinya mengapa kita harus berinvestasi pada nilai yang sudah diamankan terlebih dahulu supaya kita nggak jadi investment gambler gitu. Investment gambler itu berinvestasi tapi udah kayak penjudi gitu ya. Akhirnya contoh misalnya saya kasih contoh beli saham itu kayak bodohan, sebentar beli besok ngarep untung, atau main reksadana atau main hal yang lain. Ini yang membuat banyak investor-investor kita tuh mengalami banyak kegagalan gitu. Karena kenapa? Ya tadi mereka menjadi seorang pembeli yang menggunakan uang operasional, Mbak Gladys. Jadinya mereka ketakutan gitu. Oke, wah ini kayaknya akan menarik nih ketika sesi tanya jawab karena ada yang nanya itu tuh Mas Dani untuk tokonya. Jadi teman-teman yang mau tanya soal perencanaan keuangan, mau keuangan pribadi atau keuangan tokonya, boleh ya ditaruh pertanyaannya di chat, nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab yang sebentar lagi akan kita masukin nih. Oke, wah ini bagus banget sih Mas, betul. Jadi jangan sampai ibaratnya kita gunain uang investasi tapi duit buat hidup sendiri masih kebakaran gitu ya. Itu namanya bukan bijak berinvestasi berarti. Main judi namanya itu, Mbak. Main judi. Betul. Nah, kalau misalkan saya kan di masa pandemi ini ya, Mas Dani, sering banget dengar kata-kata dana darurat. Karena begitu orang banyak yang pekerjaannya hilang, atau yang bisnisnya turun, itu pada nanyanya, dana darurat kamu aman nggak? Gitu-gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih maksud dana darurat nih apa sih, Mas Dani? Ya, saya ingat sekali dulu, sorry ya kalau saya pakai banyak analogi yang mengarah pada hidup saya, karena ini belajar pengalaman gitu. Saya ingat sekali dulu kalau kita bicara tentang biaya darurat ke dokter, ya, itu dulu sering banyak nggak kepakainya. Ya, terima kasih buat Tuhan saya dikasih sehat terus gitu. Sering banyak nggak kepakainya. Tetapi di masa pandemi ini, biaya dokter, biaya obat, biaya rumah sakit, ya, itu sesuatu yang wajib harus kita persiapkan karena kita berhadapan dengan situasi yang uncertainty, nggak kelihatan, kita juga nggak tahu samping kiri kanan kita juga sebenarnya kena atau tidak. Jadi dana ini menjadi dana nomor satu yang memang kita harus siapin. Dulu mana pernah kita, Mbak Gladys, punya dana beli beli vitamin C 1000 cc, kita nggak punya dana untuk beli masker gitu ya, beli apalagi banyak hal yang harus kita siapkan. Yang kedua, ya musibah, bencana alam, kemalingan, ya, dan kematian tentunya itu adalah salah satu dana darurat yang juga mesti kita siapin. Lalu di masa pandemi ini juga kita juga harus mempersiapkan dengan segala possibility yang ada dengan kehilangan pekerjaan secara mendadak. Gitu ya, di masa pandemi ini kita tahu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus tutup dan banyak PHK terjadi. Dan ini pun hari ini benar-benar harus dipersiapkan. Dan yang paling penting juga dan tidak kalah adalah ya kerusakan. Ya contoh di rumah saya adalah kerusakan peralatan rumah tangga gitu, kayak misalnya rusak keran atau bocor di pipa dan sebagainya. Waduh, itu lumayan cukup pusing itu gitu ya. Pusing, udah gitu kita juga harus siapin tukang. Di masa pandemi ini tukang juga susah dicari, ya kita harus siapin dana darurat. Jadi jujur saja dulu kalau kita bicara perencanaan keuangan mengenai dana darurat, dulu mungkin kita agak sedikit nomor 2 kan ya. Tapi sekarang kayaknya ini menjadi hal yang harus dilakukan dan penting, apalagi buat teman-teman reseller yang hari ini benar-benar menggantungkan hidupnya dari wirausaha hari ini. Jadi keempat hal tadi menjadi penting, biaya kesehatan, musibah bencana alam, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan peralatan yang sangat berimplikasi terhadap kita punya operasional. Seperti itu, Mbak Gladys. Nah, Mas Dani, tadi kan kita janji sama seller-seller untuk bahas soal hutang nih. Jadi pas banget ini juga ada salah satu seller kita dari Toys Asia, dia nanya kalau misalkan nih saya mau buka usaha tapi nggak punya modal, terus kita nekat berhutang untuk modal, apakah itu bagus? Nah jadi mungkin secara singkat boleh dijelaskan tuh Mas Dani, bijak dalam berhutang tuh maksudnya bagaimana sih? Gini,
teman-teman yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman hari ini memang tadi saya bilang kadang-kala tuh banyak teman-teman wira swastawan, reseller datang sama saya berdiskusi gitu ya. Teman-teman harus tahu diskusi mereka tuh tidak bicara tentang modal, karena modal hari ini itu adalah nomor terakhir dari yang namanya kita mau melakukan wirausaha. Yang paling penting tuh ideation, idenya mau ngapain. Yang perlu ditantang adalah kesinambungan daripada ide kita mau usaha itu, long term, short term, sesaat aja atau gimana. Itu yang sebenarnya paling ditantang. Lalu, kenapa modal jadi nomor terakhir? Karena hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau industri multi finance yang sanggup memberikan utang-utang, ya, cara-cara mudah untuk teman-teman mengambil utang. Ada yang namanya hutang investasi. Nah, hutang investasi itu yang kita bilang tadi. Hutang investasi adalah tadi ketika teman-teman bertujuan untuk modal usaha, itu sangat baik, ya. Nah, kira-kira Pak Dhani, utang itu kan ada dua, ada yang namanya non kolateral, ada yang namanya kolateral. Saya cuma bilang begini, yang namanya hutang paling baik adalah jangan meninggalkan warisan hutang, yang paling penting. Jadi ketika teman-teman berhutang, pastikan hutang teman-teman itu mempunyai nilai. Ya, contoh, hutang dengan kolateral, dengan jaminan. Ini kan teman-teman pasti ingat ya, ada hutang dengan BPKB gitu ya. Itu adalah hutang yang mempunyai nilai. Jadi kalau suatu hari nanti si sang penghutang itu mengalami musibah atau kematian, collateral base itulah yang dinilai. Tapi kalau teman-teman berhutang dengan nilai tanpa agunan, tidak ada nilai jaminan di sana, biasanya itu yang jadi masalah. Karena nilainya menjadi lebih besar, dan kita tidak bisa tahu berapa nilai yang dihutangkan oleh si orang yang kena musibah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hutanglah dengan memiliki asuransi juga. Hari ini banyak, kebetulan saya bekerja di BFI, ya. Di BFI itu ketika orang berhutang, mereka mendapatkan yang namanya credit life. Jadi ketika dia berhutang, terjadi sesuatu pada orang tersebut, waris tidak berhak ditagih atas hutang tersebut. Jadi sebenarnya itu yang paling simpel. Jadi jangan pernah meninggalkan hutang. Yang ketiga adalah, kalau teman-teman hari ini mau punya modal untuk berhutang, pastikan modal teman-teman itu, contoh gini, saya untuk misalnya, saya pengen beli truk, kebetulan ada proyek pembuatan jalan. Nah, truk itu nanti setelah teman-teman beli, nilai truknya 100 juta misalnya. Tapi setelah teman-teman beli truk, teman-teman bisa dapat proyek kontrak, nilainya 200 juta. Nah, teman-teman berhutanglah jangan di atas nilai 200 juta. Berhutanglah dengan nilai si 100 juta tersebut. Sehingga kalau nanti dapat pembayaran, teman-teman bisa langsung menutupi. Jadi liability-nya teman-teman itu lebih kecil ketimbang ability-nya teman-teman. Gitu. Jadi yang sulit itu, hari ini banyak orang nganggap enteng sebarang-barang gini, Mbak Gladys. Udahlah itu juga semua tahu gitu. Tapi prakteknya nggak mudah, jujur. Benar. Nggak gampang gitu. Saya punya banyak klien ya yang hari ini ketemu masalah mereka di sana gitu. Kebanyakan ketika saya tanya, kenapa sih dulu kamu berutang ini? Iya, dan dulu saya pikir bahwa truk saya itu nanti akan punya proyek yang sedemikian besar. Akhirnya saya ambillah di atas daripada saya punya kemampuan. Begitu dia ambil, ya dia nggak mampu bayar. Akhirnya truknya hilang, proyek nggak dapet, dia juga dapat hutang. Jadi itu yang jadi masalah, Mbak Gladys. Oke, teman-teman, berarti yang seperti yang kita bisa lihat di slide nih, tadi tuh hutang juga kita mesti benar-benar perhatiin apakah hutangnya ini jaminan atau dengan jaminan, atau dari BFI menyediakan hutang tanpa jaminan ya. Dan kita bisa lihat juga di sini beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa pakai gitu. Contoh, mesti ingat kalau total cicilan hutang, mau itu produktif dan konsumtif, itu nggak lebih dari 30% pendapatan. Juga kalau bisa nih total... Lebih hebat gitu ya, 30%. That's true, Mbak Gladys. Betul, itu gede loh ya Mas ya. Kalau 30% tuh sangat besar. Dan juga total cicilan hutang konsumtifnya kalau bisa di maksimum 10% dari pendapatan ya. Mantap. Kayaknya Mbak Gladys sudah lebih hebat dari saya nih. Waduh, saya mah belum Mas, belum ada apa-apanya. Terus ini tadi ada seller-seller juga yang chat merasa materinya bagus banget nih Mas. Jadi kita bersyukur ya hari ini seller-seller bisa belajar lebih banyak lagi tentang perencanaan keuangan nih.
Oke, Terima nah kasih, bermanfaat. semoga bermanfaat. Nah, jadi kalau misalkan kita ringkas nih Mas, mungkin karena waktunya juga udah habis, kalau kita ringkas hari ini, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama adalah satu, mulai dasar daripada pengaturan finansial adalah kebahagiaan. Jadi salah kalau ada orang yang bilang hemat pangkal kaya tapi ujungnya kita tidak bahagia. Ya, keinginan dan kebutuhan harus mampu dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Ada banyak sekali teori, tapi karena saya seorang praktisi, saya biasanya memberi waktu 7 hari buat diri saya untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lalu investasi jangan dibuat menjadi, investasi itu menambah pola keuangan kita, bukan berjudi. Ya, jangan pernah berinvestasi di luar daripada melebihi dana operasional kita, itu namanya berjudi. Ya. Lalu hutanglah, boleh berhutang, tapi lakukan hutang yang produktif. Tadi Mbak Gladys bilang, ada nilai 30%, ada nilai 10%. Ya, again, itu adalah numbers yang teman-teman sendiri sangat fleksibel untuk melakukannya. Tapi kalau teman-teman memang pada akhirnya memang mau melakukan berhutang, jangan pernah berhutang tanpa perencanaan, ya, dan jangan pernah berhutang, hutangnya jauh lebih besar daripada modal yang bisa dihasilkan. Dan ingat, hutanglah pada institusi yang resmi. Jangan berhutang pada institusi yang tidak resmi, contoh rentenir dan lain sebagainya. Ya, hari ini kita banyak lihat pinjaman online, ya. Hanya kalau saya nggak salah dari modal dari 1.500 yang ada cuma 140 yang terdaftar, Mbak Gladys. Jadi kalau mau pinjamlah di tempat yang resmi, institusi yang resmi. Nah, ini terakhir, kenapa? Karena kalau teman-teman terjadi sesuatu, ya, para industri ini sudah diatur bagaimana cara menagih, bagaimana cara menyelesaikan hutang. Kalau dia tidak terdaftar di OJK, ya, cara menagih mereka itu tidak diatur. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada banyak orang berhutang di online akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena cara mereka mempermalukan. Ya, kontak-kontak yang ada dalam handphonenya itu diteleponin semua, ditagihin semua, akhirnya orang itu mendapatkan malu dan akhirnya karena nggak sanggup juga mereka bunuh diri. Ada beritanya, ya, jadi menurut saya berhutanglah pada institusi yang resmi dan ingat, hutanglah yang produktif. Gitu Mbak Gladys. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak Mas Dani. Kita dapat ilmu bagus banget ya teman-teman seller hari ini. Jadi semoga kita semua nggak cuma dengerin nih sesi hari ini, tapi juga dilakuin. Jadi mulai dilihat keuangannya, direncanakan dengan baik. Coba lihat lagi tabungannya, dana daruratnya udah cukup atau belum. Dan kalau mau pinjam hutang, coba dilihat dulu list vendor, betul, list institusi. Nah, itu dia, list institusi yang teman-teman mau datang nih gitu. Karena hati-hati banget jangan sampai kayak yang Mas Dani barusan jelasin ya, pinjemnya sama yang nggak terdaftar di OJK, akhirnya kayak rentenir, terus cara yang dia buat untuk menagih itu nggak legal, nggak etis lah ya, dan serem banget kalau misalkan kita kejebak di situ. Nah, oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Dani. Buat teman-teman, kita mau jawab pertanyaan nih, tapi sebelum itu mau ingetin untuk teman-teman di sini yang mau dapat hadiah e-voucher Lazada senilai 50.000. Nah, yang Mas Dani pegang tuh ada Xiaomi Band 5, voucher Lazada 50.000. Terus juga ada apa lagi Mas Dani? Ada AirPod Xiaomi AirDots, AirPod Pro, ada Xiaomi Redmi 8. Wah. HP Xiaomi Redmi 8. Ini oke banget tuh. Nah, caranya teman-teman tadi ada dijelasin di awal, isi survei ketika sebelum materi dan sekarang nih, survei untuk setelah materi. Jadi teman-teman bisa lihat link yang ada di layar, lzd.co/postsurvey. Teman-teman di sini boleh isi surveinya. Jadi untuk sellers yang isi survei sebelum materi tadi dan setelah materi, nanti berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher Lazada senilai 50.000 untuk 100 orang sellers pertama yang isi. Nah, nanti dari 100 itu juga kita akan undi, kita akan ambil 5 orang pemenang buat dapetin hadiah-hadiah yang keren tadi. Nah, Mas Dani, sambil nunggu, mungkin kita kasih waktu sebentar nih untuk seller-seller isi linknya. Kita mau jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat.
Isi Oke, post survei tapi ya, sambil isi post surveinya ya. betul. Sambil diisi link post surveinya yang ada di layar. Di sini Oke. ada yang tanya nih. Aku coba lihat pertanyaannya dulu. Wah, banyak banyak nih pertanyaannya. Ada yang bertanya dari Retro Handmade. Sekarang ini banyak metode pembayaran di belakang, yang habis itu dibayar 1 bulan kemudian. Efektif nggak ya kalau kita pakai dana itu dengan bilang itu dana modal? Jadi Eh, ibaratnya berhutang juga sih ya ini, tapi mau dibilangnya untuk dana modal. Sebenarnya kalau bicara efektif tidak efektif, kembali lagi tadi, ini kan cuma masalah memindahkan waktu pembayaran. Jadi ada banyak sekali jenis model pembayaran. Ada yang namanya balloon payment, ada yang namanya big payment in front gitu atau di back end gitu ya. Apapun model pola pembayaran itu sebenarnya tadi saya sekilas ada baca gitu ya namanya juga tips marketing gitu ya. Itu menurut saya cuma pola marketing saja. Intinya adalah mau dia pola pembayaran besar di depan, besar di belakang, atau diperpanjang, lebih panjang lagi, dipastikan saja teman-teman, prinsip daripada nilai hutang adalah bahwa apa yang dibayarkan pasti akan jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat. Semakin Hmm, panjang sebuah nilai pembayaran, maka nilai resiko besarannya juga akan semakin besar, gitu ya. Ada model gimmick yang di depan kecil, di belakangnya besar, ada juga model gimmick belakang kecil, depan besar gitu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi pastikan literasi teman-teman, pengetahuan teman-teman tentang hutang tersebut harus ada. Ini yang menarik Mbak Gladys. Ketika berhutang, pastikan Anda tahu cara pola pembayarannya, dan ini yang paling menarik adalah pastikan Anda mengetahui kapan Anda punya uang. Ya, kalau dalam istilahnya di perbankan atau di dalam multi finance itu tanggal jatuh tempo. Ini yang sering jadi masalah. Ya, saya banyak menemui klien ke tanggal jatuh temponya itu tanggal 1. Sementara dia punya keuangan tuh nanti biasanya baru dibayarkan tanggal-tanggal 8, tanggal-tanggal 10. Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 1 dia nggak mampu bayar, akhirnya bergulung terus dia kena denda, setiap hari dibayar denda gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mengetahui dari awal, pengetahuannya jelas bahwa tanggal jatuh tempo due date itu bisa dirubah Mbak Gladys. Jadi silakan berkomunikasi. Makanya tadi saya bilang harus punya institusi yang resmi. Jadi utang itu bisa dibicarakan kok. Jadi kalau mau pindah due date-nya, pindahkan saja due date-nya. Hari ini banyak sekali klien saya yang akhirnya ya udahlah ya Pak Dani, cuma denda berapa sih saya bayar? Nggak bisa. Denda itu tidak boleh dibayarkan kalau kita bisa mengubahnya, ya. Kalau kita bisa mengubahnya, kecuali kita tidak bisa mengubahnya, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham kapan teman-teman punya duit, gitu. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak kan teman-teman reseller kan, biasa teman-teman reseller itu kan, karena saya kebetulan ada beberapa bisnis gitu. Di salah satu bisnis saya nanti baru punya uang di tanggal sekian, karena beberapa vendor saya baru bayar di tanggal-tanggal sekian, gitu. Jadi saya mengubah nilai saya di tanggal tersebut, gitu. Kalau sebelum itu saya nggak punya uang gitu, jadi saya nggak bisa bayar. Jadi yang paling penting adalah mengetahui dulu, berbincang dulu. Dan teman-teman semua yang berhutang harus pahami, bayar di depan, gede di belakang, dan lain sebagainya. Kalau perlu ditulis, kalau perlu ada satu perjanjian tertulis, ya ada kontrak yang tertulis berapa saya mesti bayar per bulan, di bulan tanggal ini saya bayar berapa. Jangan nggak peduli, teman-teman harus peduli. Nah, list itulah yang teman-teman harus pahami dan tanda tangani. Biasanya setiap institusi resmi dia mengeluarkan list atau istilah kalau di kita itu pola perhitungan, nilai kontrak itu ada di sana, ya. Karena kita kan bukan kartu kredit gitu. Kalau kartu kredit tergantung dari kapan kita pakai, nilai fluktuatifnya tergantung daripada kapan pemakaian kita pada saat belanja atau nggak belanja. Seperti itu Mbak Gladys. Oke. Dan institusi resmi tadi berarti salah satunya termasuk BFI Finance ya, itu juga Ya, salah satu institusi resmi yang mungkin seller kalau bingung nih, apa sih maksudnya institusi resmi, mungkin bisa ke BFI Finance juga berarti ya Mas ya? BFI Finance gitu. Jangan tanya ke saya BFI itu singkatannya apa ya, karena sampai hari ini kita nggak ada singkatannya. Ah, gitu. BFI sedikit 30 hampir 38 tahun mau 40 kita beroperasi di Indonesia ya, dan sampai hari ini kalau ditanya masa lu 40 tahun hampir gitu nggak ada ininya sih singkatannya, ya memang kita sengaja nggak buat singkatan.
supaya BFI melekat di hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kebetulan orang Batak ya, Bapak Ibu mau bilang Batak Finance Indonesia boleh, gitu ya. Pas ya, Batak Finance Indonesia. Oke, Iya, Batak Finance Indonesia boleh. Oke Mas Dani, mungkin waktunya kita udah habis nih, jadi teman-teman yang udah isi survei, terima kasih, yang udah hadir hari ini juga terima kasih. Aku mau ingetin, untuk pengumuman pemenang itu cuma akan diinformasikan melalui email resmi Lazada dan sosial medianya BFI Finance. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kena tipu-tipu, jangan sampai kena penipuan yang bilang dari Lazada atau bilang dari BFI Finance. Pokoknya pemenang nanti yang terpilih itu cuma akan diinformasikan dari email resminya Lazada dan juga sosial medianya BFI Finance yang bisa teman-teman seller lihat di layar. Untuk Instagram ada @BFI Finance dan untuk Facebook ada namanya BFI Finance. Buat teman-teman yang belum follow juga boleh banget nih di follow supaya nanti ketika pengumumannya keluar bisa dilihat di situ. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Mas Dani untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua jadi bisa melek finansial dan bisa ngatur, bisa berangkatin semua naik haji juga ya, berarti Mas Dani. Amin. Dan bahagia ya Mbak Gladys. Dan bahagia, betul. Oke, salam bahagia kalau gitu buat Mas Dani dan buat teman-teman seller semuanya. Sehat semua buat Mbak Gladys dan semua reseller. Terima kasih, selamat siang. Bye.